raja pada masanya. Gimana sih kalau pakai kamera ini di tahun 2023? Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah kamera yang sebenarnya udah gue pakai semenjak tahun 2017. Dan ini adalah Sony Alpha 7 Mark II. Jadi dia adalah generasi kedua dari seri Alpha 7 yang sekarang udah sampai dengan Alpha 7 Mark IV. Dan dulu pas gue beli itu dibanderol dengan harga 22 juta dengan tambahan lensa 85 mm f1.8, dan kalau sekarang untuk barunya body only itu kalau nggak salah sekitar 11 sampai dengan 12 jutaan. Dimana kamera ini menjadi salah satu kamera full frame dengan harga yang bisa dibilang paling affordable di market full frame. Dan seperti biasa untuk link pembelian udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah, dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana? Dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, serta klik tombol share-nya. Dan seperti biasa di sini gue bakal ngebahas mengenai desain dulu ya. Jadi desain dari si Sony Alpha 7 ini secara desain dia tuh bukan sedikit sih, ya lumayan lebih bulky dibandingkan seri Alpha 6000 series gitu ya. Apalagi di sini viewfinder-nya ditaruh di atas. Terus juga di sini untuk gripnya yang ada di sini nih, gripnya ini jauh lebih gede dibandingkan dengan Sony Alpha 6000 series. Cuman kalau dibandingkan dengan Sony Alpha 7 Mark III dan selanjutnya, sebenarnya grip di kamera ini jauh lebih kecil gitu ya. Terus juga di sini dia ada dua buah plat buat taro ya, ini buat nanti nempelin strap. Terus di sini ada si viewfinder-nya, cuman karetnya gue lepas dan gue belum sempat ganti. Terus di atasnya ada hot shoe-nya, dan di sini sebenarnya ada mikrofon, terus ada tulisan Steady Shot Inside. Dan gue agak lupa, nanti bakal gue tulis di bawah. Ini dia tuh IBIS-nya tuh kalau nggak salah sampai dengan 3 atau 5 step gitu ya. Terus di sini ada dial buat ganti modenya, di mana ada mode video, 2 atau 1, MSAP, auto, scene, dan juga ini panoramik gitu ya. Terus di sini juga ada buat ngukur exposure 0, bisa dinaikin ke 3 ataupun dibuat ke -3 seperti itu. Terus di sini ada dua custom button di atas yang bisa kalian ganti. Terus di sini ada tombol menu, di sini juga ada tombol C3 yang bisa kalian ganti, custom button. Ini untuk ganti AFMF-nya. Ini ada tombol FN yang bisa diganti juga. Terus di sini dia masih pakai rotary dial, nggak kayak penerusnya yang udah ada joystick. Dan ini ada tombol tengah, tombol play, serta tombol delete. Nah, terus kalau Alpha 7 Mark III itu dia kan udah dapat 2 slot memory card. Di sini slotnya cuma 1, dan ini sebenarnya pakai karet ya dulu ya. Cuma karetnya udah lepas di kamera gua. Terus kalau di bagian bawah ini adalah kompartemen buat baterai, dan ini masih pakai baterai yang lama, jadi bukan baterai yang baru. Dimana kalau baterai yang baru kan itu lebih hemat lagi ya, kalau nggak salah ya, bisa shootnya lebih banyak. Terus di sini ada buat tripod seperti biasa lah ya. Dan ini untuk bagian lensanya, layarnya dia cuma bisa angle atas bawah aja sih gitu ya. Cuman dulu karena gue pakai Nikon D7100 ya, layar kayak gini sih lumayan ngebantu banget. Walaupun dia kamera-kamera zaman now tuh kayaknya udah ada yang vari angle gitu ya. Jadi dia kayak model handycam dibuka di samping gini gitu. Terus di depan ini ada rotary dial yang bisa kalian pakai. Gue pakai buat aperture. Ini gue pakai buat shutter, dan di sini gue pakai buat muter ISO kayak gitu. Terus di bagian kiri ini untuk kompartemennya, di sini ada mikrofon dan juga headphone. Dan ini untuk port, di sini dia ada micro USB atau multi. Terus di sini ada kabel HDMI, micro HDMI. Jadi ini masih micro USB ya untuk portnya. Dan ini juga bisa dipakai buat ngecas sih si portnya ini gitu. Di bagian depan cuma ada tulisan Sony dan Alpha 7 Mark II gitu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ngebahas mengenai build quality dari si Sony Alpha 7 Mark II ini. Secara build quality, sebenarnya menurut gue, emang sih secara paintingnya tuh menurut gue agak kurang ya. Jadi pas lagi gue beli kamera ini, awal-awal tuh dia udah baret di sini nih, catnya udah hilang gitu ya. Dan ini ya seiring 7 tahunan ini catnya udah lumayan hilang sih kayak gini. Terus juga di sini nih kalau gue nanya ke service center, yang jadi masalah dari si Sony Alpha 7 II itu adalah di bagian flexi kabelnya. Jadi katanya karena flexi kabelnya tuh buat naruh flexi kabelnya terlalu sempit. Jadi kalau misalkan udah agak kelamaan, dia tuh ya flexi kabelnya lebih gampang rusak sih infonya gitu. Nah ini sebenarnya si kamera ini udah 2 kali masuk service center. Yang pertama tuh yang rusak adalah
fleksibel yang di sini. Jadi layarnya tuh nggak nampilin apa-apa. Terus yang kedua yang rusak itu adalah fleksibel buat tombol-tombol yang ada di sini nih. Jadi ketika misalkan gua pencet kiri nih, si kamera gua ngebacanya pencet kanan gitu ya. Jadi kayak misalkan kayak lagi naik motor gitu ya, kita mau belok kiri terus malah nyalain lampu sen kanan. Jadi kayak ya saking errornya sampai kayak gitu akhirnya gua masukin ke service center lagi. Dan kalau nggak salah buat ngebenerin fleksi kabelnya tuh total ya, ini kalau nggak salah sekitar 500 ribuan. Yang di sini tuh kalau nggak salah 500 tambah ongkos ngebenerin di service center tuh jadi 800 kalau nggak salah. Jadi total gue udah ngeluarin sekitar 1,3 buat servis si kamera ini. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke hal-hal yang gue suka dari si Sony Alpha 7 Mark II dan kenapa kalian perlu mempertimbangkan kamera ini di tahun 2023. First, yang pertama, dia itu 24 megapiksel dengan sensor full frame. Dan sepengalaman gue, jadi dulu gue pakai Nikon D7100, baru ganti ke full frame-nya Sony, antara APS-C atau crop factor yang 1,5 itu dibandingkan dengan full frame, itu secara kualitas bokehnya sih beda banget. Terus juga pas lagi kalian pakai di low light itu jauh lebih oke sih gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai kamera ini di tempat yang mungkin kurang terang, ini sih kameranya sih cukup banget gitu. Terus juga karena keuntungan sensor full frame, kalau kalian pakai lensa, misalkan nih ya, gue punya lensa 85 mm, itu pas saya gue pakai di sini bener-bener 85. Sedangkan kalau misal gue pakai lensa 85 di kamera APS-C, itu 85-nya mesti kalian kali 1,5 gitu. Jadi sekitar 120 sampai dengan 130-an. Which is itu menurut gue ya lumayan lebih sempit. Dan kalau misalkan kalian foto event atau foto di tempat ya kafe gitu, itu agak ngeganggu sih menurut gue. Jadi gue sangat bersyukur dengan full frame ini. Terus juga karena full frame otomatis, ya jadi f-nya itu pun juga bener-bener f-nya bukannya lebih lebar ya bacanya. Jadi kalau yang 1,8 juga bener-bener 1,8. Dan jadinya cahaya yang masuk ke kamera lebih banyak. Jadi kalau misalkan kalian pakai bukaan gede, ya pertama bokehnya lebih bagus, serta kalau buat low light capability-nya dari full frame ini menurut gue sih ya belum bisa ditandingi sih sama kamera-kamera APS-C. Terus yang kedua, ya dibandingkan dengan kompetitornya, bukan kompetitor sih, setahu gue tuh full frame sekarang cuma ada 3. Sony, Nikon, sama Canon. Fuji tuh masih mainnya APS-C doang, sama medium format kalau nggak salah. Nah, dibandingin dengan kamera-kamera lain gitu ya, jadi si harga Sony ini sih, Sony Alpha 72 ini menurut gue cukup affordable gitu ya, walaupun ya tetap ngerogoh kocek juga 12 jutaan sih lumayan. Dan di sini udah dapat 24 megapiksel. 24 megapiksel full frame sih menurut gue sih cukup oke lah harga segitu gitu. Mungkin kalau kalian cari kamera-kamera lain ada sih jadinya lebih mahal. Mungkin yang lebih murah Alpha 7 gitu ya. Cuma yang jadi masalahnya kalau misalkan kalian beli ya misalkan Canon atau Nikon ya, secara pilihan lensa sih menurut gue belum sebanyak si Sony ini sih. Karena si Sony kan yang emang lebih dulu masuk ke market full frame, jadi secara pilihan lensa lebih banyak, terus juga untuk converter lensanya juga lebih banyak gitu. Jadi kenapa gue suka main di kamera, ya selain harganya sekarang yang menurut gue udah lumayan murah, juga compatibility dengan beberapa lensa, ya lebih banyak lah compatibility-nya dengan beberapa lensa yang ada di market. Kayak gitu, serta ya lebih banyak, converter dari lensa lain buat masuk ke kamera ini gitu. Terus juga di sini yang gue seneng, gue lagi ya seperti yang kalian tahu, gue lagi coba-coba iseng main YouTube lah ya. Dan yang gue seneng di sini kamera Sony ini ada namanya tuh S-Log gitu ya. Jadi gue lagi coba iseng-iseng juga buat nge-color grading dan ya menurut gue ya dengan adanya S-Log itu sih lumayan ngebantu banget sih gitu. Nah, terus gue bakal lanjut ke hal-hal yang mungkin gue kurang suka dari si Sony Alpha 7 Mark II ini. Yang pertama, dia itu cuma 1080 buat perekaman video. Jadi misalkan kalian nyari kamera yang bisa support sampai dengan 4K, kamera ini belum sampai dengan 4K gitu ya. Terus juga di sini tuh dia kalau misalkan kalian pengen ngambil portrait gini, ini kameranya tuh belum ngebaca ini jadi videonya portrait karena ya kamera ini lahir di saat Reels TikTok itu belum jadi tren di tahun 2000 ya di 2010-an itulah gitu. Terus juga secara baterai si Sony Alpha 72 ini masih pakai baterai yang lebih kecil dan ini contohnya mana ya? Nah ini. Baterainya dia masih pakai baterai yang ini nih.
Nah, apa kelemahan dari baterai ini? Baterai ini menurut gua secara durability-nya tuh cukup pendek. Jadi kalau misalnya kalian buat shoot atau foto panjang, kalian mesti punya baterai ini lumayan banyak. Walaupun sebenarnya baterai ini di tahun 2023 udah lumayan murah sih, nggak terlalu mahal-mahal banget. 100 ribu atau 200 ribuan bisa dapat 2 atau 3 baterai kalau nggak salah inget gitu. Terus juga kalau misalkan kalian pengen pakai kamera buat shooting sport gitu ya, limitasi dari kamera ini FPS itu cuma sampai 3 atau 4 FPS gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau nge-shoot sport itu ya lumayan terbatas lah karena dalam satu detik kalian cuma bisa ngambil 4 frame doang. Gak kayak penerusnya Sony Alpha 73 yang udah sampai 10 FPS, terus Alpha 9 sampai dengan 20 FPS gitu. Terus juga di sini kekurangannya dia itu masih pakai kabel micro USB buat kalian colok. Kalau ya dia belum full size HDMI, gue nggak terlalu masalah lah, karena emang masih banyak juga yang masih belum full size. Cuman di sini kameranya karena ya lahir di zaman micro USB ya, Type-C belum ngetren banget, otomatis dia portnya masih pakai micro USB. Terus juga kalau misalkan kalian lihat di Alpha 73, dia tuh punya 2 slot memory card. Nah, si Sony Alpha 72 ini dia cuma punya 1 slot memory card. Jadi kalau misalkan kalian pengen punya backup memory card dalam satu kamera, sayang sekali di kamera ini belum support seperti itu. Dan mungkin ini gue ada beberapa sampel foto yang bakal gue taruh lah setelah ini, sampel foto atau video. Jadi kalian bisa lihat kira-kira kualitas dari si kamera Sony ini gimana. Cuman ya gue juga bakal cantumin kira-kira lensanya gimana. Cuma mungkin untuk foto model sudah sedikit gue edit ya. Jadi ya mungkin hasilnya nggak sebagus, hasil aslinya nggak sebagus itu. Cuman kalau gue ketemu footage raw-nya bakal gue taruh si footage raw-nya itu. So, in conclusion, pendapat gue mengenai Sony Alpha 72 ini gimana? Menurut gue kamera ini cocok sih buat kalian yang pengen nyoba-nyoba kamera full frame, cuman belum pengen naro budget, invest budget terlalu banyak di kamera full frame. Karena ya secara harga, ya dia paling murah di antara saudara-saudaranya. Even secondnya mesti udah lumayan banyak dan lebih murah lagi. Jadi otomatis ketika kalian di kamera ini, ya kalian udah ngehemat lumayan banyak, jadi kalian bisa invest lebih banyak ke lensanya. Terus one day kalian mau upgrade, ya lebih berasa nggak terlalu sakit-sakit banget lah. Karena ya ini kan harganya lebih murah dibandingkan dengan beberapa saudara-saudaranya itu sendiri. Gitu. Nah cuman yang perlu diingat, kamera ini punya beberapa limitasi sih. Limitasi yang tadi sempat gue bilang di hal-hal yang mungkin gue kurang suka dari kamera ini. Tapi overall sih ya kamera ini masih gue pakai sampai sekarang karena ya gue masih agak memikirkan buat upgrade kamera, kayak agak sayang aja sih, dan gue masih cukup puas dan gue bukan seorang fotografer sport atau event seperti itu. So, gimana pendapat kalian mengenai kamera Sony Alpha 72 ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, serta klik tombol share-nya. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye!